Halo saudara-saudara, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan pelajaran kali ini akan membahas tentang syarat menerima kecurahan roh. Kita tahu di John 14 ayat 16 sampai ke 18, di situ Yesus akan berdoa kepada Bapa dan Bapa akan memberikan another comforter kepada murid-murid. Dan apa koneksi ayat tersebut dengan John 7 ayat 38 dan 39? Di ayat 38 dikatakan, "Dia yang percaya kepadaku seperti yang Alkitab katakan, dari perutnya akan mengalir sungai dari air kehidupan." Di dalam ayat ini ada scripture, dan kata scripture ini kita tahu di John 5 ayat 39, "All the scripture testify of me." Semua Alkitab itu menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Jadi artinya dengan membaca scripture orang bisa percaya Tuhan Yesus. Dan dikatakan semua yang percaya Tuhan Yesus, dia adalah living water. Dan kita tahu living water ini ada di ayat Wahyu 22 ayat 1, di mana ada water of life yang keluar dari tahta Bapa dan Anak. Dan kalau kata proceeded out atau keluar dari ini kita juga temukan di Matius 4:4. Ada yang proceeded out tapi di Matius 4:4 keluar dari mulut Bapa. Tetapi bukan water of life, tapi di ayat Matius 4:4 yang keluar adalah firman. Jadi kita dapat kesimpulan kalau di Revelation 22 ayat 1 yang keluar dari tahta Bapa dan Anak adalah water of life atau living water. Tapi di Matius 4:4 dikatakan yang keluar dari mulut Bapa adalah firman. Artinya air sama dengan firman. Jadi orang yang percaya sama Tuhan Yesus akan keluar dari mulut dan mind Tuhan Yesus, keluar air kehidupan yang sama dengan firman, yang sama dengan hujan, sehingga orang tersebut menjadi living water. Artinya kata keluar itu sama dengan ada kecurahan air atau hujan atau firman, atau ada kecurahan roh. Makanya ketika dibilang di ayat 38, orang yang percaya Tuhan Yesus akan menjadi living water, di ayat 39 Tuhan bilang bahwa dia sedang bicara tentang rohnya yang akan murid-murid terima, yang pada saat itu mereka belum terima. Artinya ini menceritakan saat murid-murid menjadi living water karena mereka kecurahan roh, dan kita tahu kecurahan rohnya itu di saat Pentecost di Acts 2 ayat 1. Dan Acts 2 ayat 1 ini adalah penggenapan dari John 14:16 yang dibilang nanti akan dikirim another comforter. Artinya Holy Ghost, Holy Spirit itu sama dengan another comforter yang dijanjikan di John 14 ayat 16 yang digenapi janjinya di Acts 2 ayat 1. Dan dari kesimpulan ini banyak orang yang bilang bahwa sebelum Pentecost tuh gak ada Roh Kudus karena Roh Kudus tuh baru dicurahkan di Acts 2 ayat 1. Oleh karena itu kita harus ada ayat-ayat yang membuktikan bahwa sebelum Pentecost juga sudah ada Roh Kudus. Nah, mari kita buktikan dengan 2 ayat. Dan ayat pertamanya di John 20 ayat 22. Dan kita tahu ini adalah setelah kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus. Jadi sudah tumbang kalau bilang sebelum Pentecost gak ada Roh Kudus, sedangkan Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus. Dan ayat kedua kita lihat di John 14 ayat 15. Yang mana, "If you love me, keep my commandment." Jika kamu mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Dan kita tahu di Galatia 5 ayat 22, love adalah buah roh. Kalau ada buah roh, artinya ada rohnya dong. Jadi orang yang mengasihi Kristus karena ada roh dan ada buah roh. Sehingga orang yang sudah ada buah roh yaitu kasih karena ada roh bisa keep commandment. Dan kalau kamu sudah ada roh dan buahnya dan sudah bisa keep commandment, baru dikasih another comforter seperti janji di ayat 16. Jadi yang dikejar adalah orang bisa keep commandment. Karena tujuan untuk diberikan roh itu adalah untuk saya bisa keep commandments atau memelihara hukum. Sehingga another comforter
janji di ayat 16 bisa diberikan. Jadi posisi John 14:15 dan John 20:22 ini adalah sama, di mana pemberian Roh Kudus sebelum Pentecost, atau membuktikan bahwa sebelum Pentecost sudah ada Roh Kudus yang diberikan. Dan kedua ayat ini sama seperti John 16:12. Banyak hal yang saya mau bilang pada kamu sekarang, tetapi Tuhan Yesus cuma bilang yang kamu bisa terima sekarang. Oleh sebab itu, di John 20:22 hanya dihembuskan nafas saja. Artinya, yang ada breath atau Holy Ghost, roh, sudah bisa keep sejumlah yang kamu bisa terima. Jadi, kesanggupan itulah yang menentukan saya terimanya banyak atau sedikit. Kenapa Tuhan kasihnya sedikit kalau memang sanggupnya sedikit? Apa alasannya Tuhan seperti itu? Kita tahu kalau dikasihnya sedikit, artinya saya tidak sanggup untuk menerima yang banyak. Artinya kasih sedikit yang kamu sanggup. Artinya yang sedikit yang di dalam kamu bekerja di dalam kamu supaya kamu bisa terima yang banyak. Artinya sekarang saya terima sedikit, saya keep commandment. Dan ketika saya terima lebih banyak, saya tetap keep commandment. Tetapi contohnya, sekarang saya keep the feast. Artinya saya sudah menerima yang lebih banyak dari yang dulu saya terima. Jadi dengan kita menerima yang kecil dengan setia, itu membuat kemampuan kita untuk menerima yang lebih besar. Artinya yang membuat saya kosong sehingga saya bisa menerima yang lebih banyak adalah pekerjaan roh, walaupun sesuai kemampuan atau kapasitas orang tersebut. Artinya, roh yang kamu terima sekarang, walaupun jumlahnya kecil, itu membuka jalan agar kamu dapat menerima kecurahan roh yang lebih besar sampai di Pentecost. Jadi biarlah dari pelajaran ini kita bisa mengerti bagaimana kita mendapatkan kecurahan roh, yaitu kita setia untuk menerima hal-hal yang kecil yang roh ungkapkan, untuk kita bisa keep commandments, sehingga itulah yang akan membuka jalan, kapasitas kita meningkat, kemampuan kita meningkat untuk menerima terang yang lebih besar sampai pada kecurahan roh, sama seperti di Pentecost. Terima kasih saudara-saudara, sampai ketemu di Summary Daily Bible School berikutnya. Tuhan memberkati.